Di tengah perkampungan di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, nampak sebuah greenhouse yang terlihat begitu hijau, sangat subur dan terawat. Greenhouse ini dimiliki oleh Adi, warga setempat. Berawal dari coba-coba dengan skala kecil, akhirnya Adi memberanikan diri membangun sebuah greenhouse yang tak jauh dari rumahnya. Adi yang sehari-hari bekerja di sebuah perusahaan IT merasa memiliki banyak waktu luang di masa pandemi seperti ini. Hal ini ia manfaatkan untuk bercocok tanam dengan cara hidroponik. Ya, jadi begini Mas, kalau dulu itu awalnya itu berawal dari coba-coba pakai baskom gitu ya, pakai yang kecil gitu. Isinya cuman 8, isinya cuman 16 gitu. Terus coba-coba itu awalnya waktu itu karena awal COVID itu ya, jadi banyak di rumah, jadi kita bingung mau ngapain, akhirnya coba-coba lihat orang bikin hidroponik, kok hasilnya bagus, hasilnya seger gitu. Kebetulan juga saya suka makan salad yang isinya seperti selada seperti ini, jadi ya itu jadi motivasi awal untuk ini, untuk bikin hidroponik, pengen makan yang lebih sehat ceritanya gitu. Nah terus habis bikin yang baskom itu, yang pakai baskom itu, ternyata untuk kesinambungan itu terlalu repot, terus terlalu maintenance-nya terlalu rumit gitu. Akhirnya berpikir gitu, seperti apa sistem yang minimal maintenance-nya kemudian bisa menghasilkan hasil yang maksimal seperti apa. Akhirnya browsing sana sini, lihat YouTube, terus saya kunjungan ke beberapa pemilik kebun hidroponik yang sudah jadi gitu kan. Kalau di Semarang itu ada beberapa, di Ungaran itu juga ada. Jadi saya kunjungan ke sana dan belajar ya, pengen belajar, ngobrol sama pemiliknya harus bagaimana. Akhirnya saya putuskan untuk bikin yang skalanya ini masih skala hobi sebetulnya. Kalau seperti ini masih skala hobi. Kalau skala industri mungkin minimal itu kebutuhannya ya 5.000 meter sampai 10.000 meter ya, sampai 1 hektar, setengah hektar sampai 1 hektar. Itu kalau mau mengembangkan ke skala industri. Kalau masih seperti ini skala hobi aja. Gitu. Akhirnya saya putuskan membuat ini dengan biaya sendiri, karena memang tujuannya untuk hobi aja, seneng aja nanem, terus kemudian tumbuh, hasilnya bisa dimakan sendiri, bisa dibagi ke tetangga-tetangga juga gitu. Selain komunitas ya, kita juga menggunakan media online seperti Facebook, terus Instagram juga, atau kita update status di WhatsApp gitu. Masalahnya masih sebatas itu. Kenapa kita pilih media online tadi? Karena mayoritas orang yang beli ini pasti orang yang peduli kesehatan. Mayoritas pasti peduli kesehatan, sehingga mereka akan lebih memilih sayuran atau tanaman yang diproduksi menggunakan metode hidroponik ini dibandingkan dengan metode tradisional atau metode konvensional gitu.
bicara soal teknologi ya Mas ya. Ya. Kalau bicara soal teknologi yang ada di sini masih jauh lah, belum menyentuh teknologi sama sekali. Kita cuma sebatas siklus, terus kita sebatas kapan ini harus ganti air, itu nanti ada semacam remindernya, kita bikin reminder gitu. Hambatan kendala kalau buat pemula seperti saya ya banyak. Minimal itu yang pasti ditemui adalah hama ya. Hama karena kan kita di sini nggak pakai pestisida, nggak pakai insektisida, jadi ya harus pakai greenhouse ini untuk meminimalkan hama yang masuk. Tapi ya bagaimanapun juga itu namanya skala hobi, ini environmentnya, lingkungannya itu tidak bisa seperti yang skala industrial. Kalau industrial udah benar-benar udah betul-betul diperhitungkan. Ya ini bermula dari kenapa kok saya pengen bikin kayak gini ya. Awalnya Indonesia ini kan negara agraris ya. Jadi seperti kita itu seperti fitrahnya itu kita bertani. Seperti fitrahnya bertani karena kakek saya itu juga petani semua. Jadi kenapa kok kita tidak berusaha memajukan sektor pertanian kita, sementara lahan kita kan masih banyak sekali ya, lahan kita masih banyak. Indonesia ini kan luas, jadi saya pikir bertani itu baik, karena kalau nggak ada pertanian kita nggak bisa makan, karena pertanian ini jadi yang utama kalau menurut saya ya, terlepas dari apapun teknologi yang ada di dunia, pertanian adalah yang utama karena semua manusia pasti butuh makan. Untuk generasi muda ini nih, bagaimana nih nanti? Kalau harapan saya sih lebih banyak generasi muda yang berpikir ke arah sana, ke arah pangan ya, ketahanan pangan, gitu sih Pak. Pertanian maju, mandiri, modern.